Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, semoga kalian semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi tentang makam-makam Habib palsu yang dibuat oleh Habib Lutfi bin Yahya. Tapi sebelum itu, mari kita lihat video makam palsu Habib yang sudah dibongkar, dan ini videonya. Kalau al-maghfur. Tapi nek sampai menangi pancen ya. Pak, menangi seru. Kui meninggalnya tahun piro nang sih sing ngasikin kui? Tapi nek riwayat beliau termasuk orang baik apa gimana? Nah, kalian sudah lihat sendiri videonya. Sekarang kita buktikan, benarkah Habib Lutfi bin Yahya pelakunya? Yuk kita simak penjelasan Kiai Haji Nur Ihya beserta akan dipaparkan buktinya. Ini videonya. Nah, ini buktinya lagi. Bukti yang sangat-sangat tidak bisa dibantah lagi. Banyak membangun makam. Nah, ini halaman 237. Banyak membangun makam. Nek makam pahlawan ini apa-apa aslinya nggih. Di tempat TMP, Taman Makam Pahlawan, setiap kabupaten kan ada itu. Bangun nggak apa-apa. Tapi yang penting terbuka. Maksudnya dijungkup-jungkup. Cukup banyak makam para wali yang telah dibangun atau direnovasi oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya di Nusantara ini. Makam para wali di Kota Pekalongan, 23 makam yang bukan makam wali atau makam Habib Ba'alawi di Pekalongan itu sudah diba'alawikan, dihabibkan. Keliling ke seluruh Pekalongan. Itu masih hitungan kasaran. Hitungan secara keseluruhan, wah lebih banyak lagi. Itu di Pekalongan saja. Belum di Pemalang, belum di Batang, ya, belum sampai Tegal, ya, belum sampai Weleri, ya ini sampai jajah ke Semarang. Telah dibangun, direnovasi, ya, diantaranya adalah makam Abu Bakar bin Toha bin Yahya, Yahyaisasi. Kayu Geritan Kajen Pekalongan. Jadi Kajen itu ada dua. Nek Kayen beda. Kayen itu Pati, Jawa Tengah. Tapi kalau Kajen itu ada Margoyoso Pati, ada Kajen Pekalongan. Beda huruf J dan Y. Kayen. Nek di Kediri itu juga ada Kayen. Kediri ada Kayen. Ya. Makam Bahasan Surgi Jatikusumo Kedung Dowo Pasekaran Batang. Makam Sayyidah Fatimah Randu Songo Wetan Brebes dan lain-lain. Selain itu, Habib Lutfi juga telah membangun dan merenovasi beberapa makam yang berada di kota lain di Pulau Jawa ini, seperti diantaranya makam Habib Umar bin Toha, Indramayu, Jawa Barat, makam Habib Toha bin Hasan bin Yahya, nah ini, Ciledug, Cirebon, Jawa Barat. Ciledug itu juga ada banyak. Ciledug, Cirebon, dan Ciledug, Jakarta. Itu ada juga. Makam Habib Toha bin Hasan bin Yahya, Ciledug, makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya Singobarong ini loh, KRT Sumodiningrat ini. Sumodiningratnya sekarang disembunyikan, tapi Singobarong itu singo itu pemberani, barong itu yang besar, yang mempunyai sifat pemberani yang sangat besar. Nah, KRT Sumodiningrat. Tapi jarene Habib Lutfi Habib Hasan bin Toha bin Yahya Singobarong, Semarang, Jawa Tengah, yang tak lain merupakan menantu dari Hamengkubuwono II, Ngapusi.
Nggak pernah Sultan Hamengkubuwono II memiliki menantu yang bernama Habib Balawi. Nggak ada ceritanya, nggak ada sejarahnya. Teman-teman saya di keraton itu banyak. Nggak ada. Bohong. Menyesatkan sejarah ini. Dr. Yasir Arafat, ya, termasuk diantaranya adalah Raden Dibyo Lasmono dan kawan-kawan. Ayo gerak. Ada buktinya kok. Ini sudah ada buktinya. Ini bukti tertulis dan ada bukti yang tidak tertulis. Kan jenengan sudah dekat dengan Prof. Peter kan, Kerry kan. Maka Mbah Depok atau Habib Toha bin Muhammad Al-Qodhi bin Yahya Semarang, Jawa Tengah. Yang tak lain merupakan menantu Hamengkubuwono I. Gitu ki. Wah, menantunya wakil. Aduh ya Allah. Termasuk yang di Kutai Kertanegara, di mana-mana itu. Ya Allah. Bin Yahya kabeh. Saya mungkin kalau nggak diperjuangkan sekarang ya mungkin KRT Nur Eki Adinegoro bin Yahya. Nanti kalau saya mati. Bin Yahya semua. Ya Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ora wedi dosa. Tidak takut dosa. Dosa sendiri mungkin masih ada harapan diampuni. Kalau dosa yang ditinggalkan dalam jejak jariyahnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya Allah, takut. Menakutkan. Dosa jariah itu sampai mati masih dikirimi terus dosanya. Enggak pahala jariah, enak lah pahala jariah. Dosa. Walaupun alasannya di sini itu ada PhD dari Marga Al-Atos itu yang mendukung bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu memiliki kelebihan dalam meronsen makam, memiliki ilmu. Aduh, uang berpendidikan kok menggunakan ilmu halusinasi. Ya, heran. Saya itu kadang-kadang heran. Kalah kabeh semua. Orang terdidik, orang cerdik, pandai, cendekiawan, semua kalah. Nggak ada yang bisa dan berani meluruskan. Ya, inilah penjajahan yang benar-benar fitnatil mahya wal mamat. Amin fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub ya Allah, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Tsabbit qulubana ala dinik. Ini ada cerita yang lucu lagi, halaman 260. Masalah jin. Jin wali dari Tarim. Suatu ketika Maulana Habib Lutfi bin Yahya bercerita, dulu di Pekalongan ada seorang syarifah bernama Zainah Al-Jilani. Dia kemasukan jin, tapi yang luar biasa, jin tersebut bukan jin biasa. Namun dari golongan jin aulia dan jin yang wali. Mungkin dari planet Azraq sana, planet biru sana mungkin. Setiap kali diobati oleh seseorang, maka doa dan bacaannya dibacanya itu langsung dapat ditirukannya. Karena dia juga hafal doa dan bacaan tersebut. Bahkan ternyata jin tersebut hafal kitab Afdolus Sholawat karya Syekh Al-Imam Yusuf An-Nabhani. An-Nabhani yang mengatakan bahwa Nasabul Alam itu sangat masa paling sholeh di dunia. Ya Allah, naudzubillah. Di antara orang yang turut mengobati dan menanganinya adalah Habib Syekh bin Abdullah Bafakih, Masjid Nur Pekalongan, suami dari Bibi Habib Lutfi. Habib Syekh diyakini memiliki keahlian dalam menangani urusan perjinan. Dia ada khusus masalah menangani jin. Dulu itu sebenarnya Raden Kiai Syarif Rahmat itu juga sering ya ngurusi jin-jin, tapi sekarang sudah enggak lagi. Saya dulu itu ya sering berhubungan dengan jin-jin ya. Tapi yang jenius, bukan jin-jin yang fasikus. Yang mengagumkan saat diobati oleh Habib Syekh. Jin tersebut berkata kepadanya, gini, jin ini ngomong ini loh. Aku mau keluar, namun bila yang mengobati dan mengeluarkanku itu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Ini namanya memuji-muji dirinya sendiri melalui tulisan dan lisan orang lain. Dia sekarang berada di kholwatnya, maka keluarlah Habib Lutfi bin Yahya dari kholwatnya dan disambut oleh beberapa habib dan ulama seperti Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, Kiai Soleh, Kiai Ubaidillah Tegal, dan lain-lain. Aduh, hebat, Habib Lutfi bin Yahya itu hebat. Sampai jin ditakluk kabeh. Jin Azra bisa ngomong-ngomong karo sembuar. Gak masuk
bangsa ini tidak akan menjadi bangsa yang cerdas. Kalah karo Cina, kalah karo Eropa, kalah karo Amerika. Kalau India saja mungkin bisa kalah, ya. Kalau India bisa kalah kita. Kalau terus-terusan begini, bisa kalah kita. Kalau kita memiliki ilmu basiroh, ya, ilmu qiyafah, ya. Banyak di antara orang-orang India yang dulunya pernah bekerja menjadi pengusaha dan juga masuk dalam bisnis agama, itu masih tertinggal di sini dan mengaku menjadi habib. Itu ada. Sampai masa nggak bisa melihat? Mesti bisa. Saya yakin panjenengan semua bisa. Wajah-wajah mereka itu sebagian kan ada wajah India, wajah Pakistan India, bukan wajah Arab asli, Quraisy, Hashimi, ya. Enggak. Mungkin demikian. Satu saya ya. Ya, ini sempat Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Zain Zeta. Ngapunten nggih. Kalau nggak ditegur admin, saya langsung bablas nih. Assalamualaikum. Zaman sekarang Bu Zain Zeta Pamekasan. Kewaspadaan itu wajib karena sifat-sifat dajjaliyah, yakni dusta, bohong, menipu, memperdaya, dan lain dilakukan dengan terang-terangan. Itulah makna kafir yang tertulis di dai Dajjal. Kafaro. Nggih, Bu Zain Zeta. Dajjal itu ada tulisan di sini. Kafaro. Dalam artian jangan secara lahiriah, itu maknawiyah. Ya. Kafaro itu, ya lihatlah, bagi orang yang memiliki basirah, itu bisa melihat kok. Oh, berarti ini kepalanya orang kafir, tidak ada wajah nur-nur, keikhlasan, kemurnian, keimanan, keihsanan, enggak ada. Oh, berarti bukan mukmin tapi dajjal. Ya. Kafaro, kafir, dan bisa memperdaya dengan sihirnya. Dajjal itu punya sihir, bisa menghidupkan orang-orang mati. Kuburan-kuburan mati itu bisa hidup lagi. Bisa rame lagi, ada orang jualan kembang, jualan kopiah, jualan kitab. Dulunya itu mati. Sekarang hidup lagi. Bu Zain Zeta, mudahkan kiai keluarga bersama keluarga seluruh pejuang yang sedang menghadapi sifat-sifat dajjaliyah selalu berikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu amin. Amat tersuwun Bu Zain Zeta amin. Ya Allah yang dibasailin. Bu Zain Zeta ini termasuk pejuang putri dari Madura. Pejuang putri pemberani dari Madura, Pamekasan sana. Nih. Pak Budi Susilo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Budi Susilo Lumajang, salam dari Surabaya. Pak Solehin Ligin, Assalamualaikum Kiai. Keturunan Rasulullah nggak boleh menerima zakat, tapi kalau sedekah sunnah, apakah boleh? Terima kasih Kiai. Menurut saya, Habib Alawi itu boleh menerima zakat dan sedekah, karena bukan keturunan Kanjeng Nabi. Bukan keturunan Kanjeng Nabi. Lah, kalau keturunan Kanjeng Nabi, turunan Hasan dan Husain yang asli, itu tidak boleh menerima zakat atau sedekah karena menurut Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, zakat itu adalah kotoran manusia. Dan kotoran manusia itu tidak berhak diterima oleh dzurriyyah Nabi yang suci. Li tahhirukum tadhiro. Nah, kalau Habib, ya, ini kan masih syubhat. Kalau menurut saya bukan syubhat, sah zakat diserahkan kepada Habib. Lah, buktinya mereka rebutan zakat. Ayo. Bahkan kalau mau ngambil dana-dana taktis untuk membangun pesantren itu, dari anggaran APBD suatu kabupaten kota itu, tidak tanggung-tanggung puluhan miliar. Ya. Nah ini, padahal kenapa kok alasannya, Pak Solihin Ligin, dzurriyyah Nabi yang asli tidak boleh menerima zakat karena zakat itu adalah kotoran manusia. Dan sebagai bukti bahwa yang benar-benar dzurriyyah Nabi itu memikirkan nasib umatnya. Boleh saya menerima hadiah atau hibah. Boleh dzurriyyah Nabi yang asli menerima hadiah atau hibah. Itu boleh. Tapi kalau sedekah dan zakah itu tidak boleh, haram. Pada waktu perang masih bisa mendapatkan 1/5 dari hasil rampasan perang, tapi pada waktu itu Rasulullah itu selalu membagi-bagikan kepada fakir miskin, yatim piatu dan duafa yang lain. Kalau dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panjenengan semua itu lebih kaya daripada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu meninggal dunia, meninggalkan apa? Itu yang wajib kita tiru. Kalau memang benar-benar dzurriyyah Nabi lah ya, sederhana, nggak berfoya-foya. Wah, mobil saya mewah, artis saya ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, orang duwe isin.
Jadi begitu nggih, Pak Solihin Lihin. Tidak boleh bagi keturunannya Kanjeng Nabi yang asli. Tapi yang tidak asli boleh. Yang asli boleh menerima hibah atau hadiah. Boleh. Nggih. Alasannya adalah bahwa yang benar-benar dzurriyyah Nabi, keturunan Kanjeng Nabi itu selalu mikirkan nasib ummah. Aku mangan enak-enak, di sekitarku masih ada orang fakir miskin. Oh, nggak layak. Harus saya berikan kepada fakir miskin itu. Itu keturunannya Kanjeng Nabi sing asli. Keturunan Kanjeng Nabi sing asli. Nggih. Berikutnya Pak Mongkas Pramana. Pak Kiai, pada masa awal sudah ada puluhan kitab nasab, tetapi tidak mencantumkan nama Ahmad bin Isa. Apakah sebabnya? Apakah karena anak Isa Ar-Rumi itu 35 jadinya tidak semua terreportase? Semua ada. Reportase semua secara garis besarnya Pak Pamungkas Pramana. Jadi ada keterangan yang dimiliki katanya manuskrip dari Kiai Hanan Ihsan dari Labang Madura Bangkalan mau alih menyimbang ya, dari Ubaidillah Al-Ahnaf, putranya Said Isa Ar-Rumi. Jadi tidak ke Imam Ahmad Al-Abah yang memiliki anak Ubaidillah, tapi ke saudaranya Imam Ahmad Al-Abah. Katanya seperti itu. Tapi saya tidak bisa menerima itu karena manuskripnya tidak sesuai dengan manuskrip yang kami miliki, yang lebih tua lagi, tidak sesuai. Jadi begitu, nggih. Apakah karena anak Isa Ar-Rumi itu 35 jadinya tidak semua terreportase? Banyak yang sudah terreportase secara garis besarnya, nggih, Pak Pamungkas Pramana. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, bagaimana pendapatnya tentang buku karya Idrus Al-Masyhur? Ini sudah dibahas oleh Tuan Guru Gus Aziz Jazuli. Sudah dibahas, insya Allah beliau sudah membahas karena beliau sering komunikasi kadang-kadang gimana enaknya Yai ini. Jadi gantian gitu. Jadi kalau kitab nasab dan sejarah karya Bahlawi itu kita patut mencurigai. Garuda Sakti, maaf Yai, tolong sampaikan dengan tegas kepada seluruh Habib Bahlawi, setetes darah Terah Wali Songo jatuh ke bumi, kupastikan akan selesai cerita kalian di bumi Nusantara ini. Ya, Pak Garuda Sakti ini termasuk tegas ini, militer termasuk beliau ini. Jadi karena apa? Memang Habib Bahlawi itu nggak bisa jaga mulut, nggak bisa menjaga sikap. Senengane ngajak gegeran, wae gitu loh. Nggak tenang gitu loh. Dulu gegeran dengan Al Irsyad, sekarang gegeran karo awake dhewe. Piye to iki? Ditulung malah mendung. Nek terus dilakoni ya ulo malah digepuk. Gitu. Akan menggali lubangnya sendiri. Nggih, berikutnya. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, kalau ada dana yang untuk haul dan sebagaimana itu lebih baik untuk yang lebih bermanfaat, seperti operasional ambulan gratis, PCNU Magelang sudah menyediakan ambulan gratis. Wah, saya Pak Pamungkas Pramana. Magelang, nggih, PCNU Magelang. Bagus, ambulan gratis tapi bensin itu. Bayar bensin itu bagi orang miskin, nggih. Bagus seperti itu, Pak Pamungkas Pramana. Itu manfaatnya lebih panjang. Pahalanya pun mengalir terus. Kalau hanya untuk acara satu malam saja, misalkan haul, misalkan, ya oke lah haul, tapi jangan berlebihan, jangan banyak-banyak. Kalau anggarannya 1 M misalkan ya, mubadzir, innal mubadzirin akan wiswanas syayatin. Lebih baik hal-hal yang lebih bermanfaat dalam jangka waktu yang lebih lama. Leres panjenengan Pak Pamungkas Pramana. Pak Joko Samad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Nur Yahya. Para habaib dengan sengaja membelokkan sejarah-sejarah agar seakan berjasa di Indonesia. Tinggal satu lagi, mendirikan partai. Jika suaranya 60% di parlemen, wassalam. Habis kita. Sekelas negarawan saja bisa kalah. Naudzubillah, saya itu sampai heran. Negarawan bisa kalah. Sihir apa yang ia punya? Kok nggak ada kiai yang berani, semua diam saja. Malah banyak kiai-kiai yang berada di belakangnya. Saya itu sampai heran, ya Allah, bacalah wae saudara-saudariku, negarawan, usahawan, musisi, ulama, semua kumpul, ayo bacalah surat Kahfi, 10 ayat yang pertama, atau 10 ayat yang terakhir. Bacalah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Supaya selamat, waspada dari fitnahnya Dajjal.
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebelum salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah itu, doa itu, agar kita senantiasa waspada. Sampai saya itu dihadiahi oleh seorang ulama ahli Thariqah Syadziliyah ini, pusaka ini pusaka ini. Tapi ya matur suwun, alhamdulillah saya itu sangat menghargai. Pusaka saya itu kalau dulu dihitung itu umbruan, diangkut itu enggak, tapi saya itu enggak senang pusaka. Pusaka saya itu ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat tauhid, sholawat, zikir, doa, ya istiqomah dalam bacaan ayat dan Al-Quran untuk mencari ridho Allah itu. Sampai di hadiah ini, pusaka ini. Pusaka. Ya, kodame ya setiap ya dalam ilmu fisika kuantum ya. Setiap benda itu adalah gabungan dari materi. Setiap materi itu berasal dari kumpulan energi. Sama. Roh itu yang berupa energi, tapi jika roh itu masuk ke dalam raga ya bisa menjadi materi hidup seperti kita ini. Ini bahasanya fisika kuantum. Jadi sampai di persenjatai, bukan pistol, bukan tembak, bukan ya. Nggih, berikutnya Pak Joko Samad nggih. Nggih, begitu leres panjenengan Pak Joko Samad. Bahaya, berbahaya. Misalkan ada sekelas Habib Rizik, safari ke Madura, kemana-mana keliling-keliling itu nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani itu memprotesnya itu. Tapi kalau kenapa Kiai Haji Madiun Usman safari kemana-mana kok banyak yang protes. Nah ini kan membuktikan bahwa ma bainal haq wal batil itu jelas ada di depan mata. Mas Kus, assalamualaikum Yai. Ini adalah grand design para habaib dengan indikator peristiwa 1, 1948 Muso, 2, 1965 DNA Edit, 3, 1999 tahun 99 Ninja, 4, pemalsuan makam dan lain-lain. Ayo waspada untuk melawan gerakan unhistory. Terus Pak Mas Kus, harus dilawan. Ayo bangkit bersama. Sebenarnya kalau kita ini bersatu, habis kok sudah. Nggak lama-lama, saya sudah 3 tahun ini berjuang untuk meluruskan ini kok. Ayo monggo, monggo. Tetap kita bersaudara. Kami tidak menggelorakan jihad fisabilillah, angkat senjata atau apa. Angkat data saja, angkat data. Ayo perang data. Ada yang mau menghadiahi saya mobil kan ya, kalau bisa menemukan mana kitab karangan Ahlus Sunnah yang membatalkan nasabah. Saya punya 5. Saya punya 5 kitab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Ahlus Sunnah yang membatalkan nasab Ba'alawi. Enggak usah tak keluar-keluar sudah batal. Enggak usah saya diadai mobil. Ambil mobil itu kalau jenengan ikhlas jual, duitnya kasihkan fakir miskin, duafa, janda-janda tua, yatim piatu sana. Enggak usah ke saya. Nanti kalau saya nantang itu saya ladeni, berarti saya karena mobil. Mau memancing saya tak? Enggak bisa. Oh saya diadai 3 miliar untuk diam ya. Tak tolak. Mana 1 mobil itu apa? Saya punya mobil sendiri. Berikutnya, Mas Kus. Tamu kurang ajar dan tidak sopan, silakan pulang. Nggak ada yang ngundang. Datang sendiri, tak diundang. Yang ngundang itu Belanda, bukan kita. Nggak ada, kita nggak butuh kok. Malah justru kita dibawa Belanda ke Suriname sana. 1898, 1880-an. Kita dibawa ke Suriname sana, puluhan ribu. Belanda mendatangkan mereka untuk bekerja di perusahaan-perusahaan milik pemerintah Belanda. Bu Zain Zeta, salam Yai. Mohon maaf Yai, saya baca komen saya di awal ternyata ada kata-kata yang diulang atau kurang, nggak apa-apa. Maksudnya sudah bisa kita ketahui kok, Bu Zain Zeta. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena saya mengetiknya buru-buru sudah mau masuk waktu maghrib. Berarti Bu Zain Zeta pertama kali yang ngisi kolom komentar di pengajian ini, sejak sebelum maghrib tadi. Pak Muhajirin, betul apa Pak Bu Zain Zeta, sama-sama nggak ada yang perlu disalahkan, nggak apa-apa. Sepenting maksudnya sudah kita pahami. Pak Muhajirin Jamilun, salam Yai. Jika ada yang di struktural NU penakut untuk membela yang hak dan malah lebih berani menampakkan kegagahannya membela yang batil, terus NU kultural gimana Yai? Nah inilah sifat kepemimpinan kita, kenegarawanan kita ya. Kita ini minus defisit negarawan, defisit ilmuwan, defisit dermawan dan wan-wan yang positif lainnya.
defisit kita, kurangan. Kalau negarawan banyak, ilmuwan ulama banyak untuk membesarkan Nusantara ini, insya Allah Nusantara ini sebagai kiblat dunia lah. Tapi ya ada negara yang tidak suka kalau Indonesia ini menjadi mercusuar dunia. Nih, siapa mereka? Ya mudah kita tebak bersama. Nggih, Pak Muhajirin Jamilun. Nggih. Reva enggak, yang mengatakan nasabah alawi seterang matahari itu kalau enggak sedang bermimpi, melihat matahari di sebuah gurun yang gelap, maka ia bagaikan katak dalam tempurung yang di dekatnya diberi lampu 150 watt. Nggih, leres Pak Reva enggak? Sama dengan cerita 1001 malam Abu Nawas. Nanti malam bulan purnama saya akan mempersiapkan karung untuk memasukkan bulan ke dalam karung saya. Bener, di kamar ada jendela. Nah, tak tunggu kamu, wahai bulan, jendela tak buka. Kamar saya gelapkan. Nah, lalu saya siapkan karung. Nah, ketika bulan tampak dari jendela saya, wah tak karungi jendela. Lalu saya buat bola, tak masukkan ke karung saya. Ini bulan sudah masukkan dalam karung saya. Ini kiasannya seperti itu. Jadi bagai katak dalam tempurung. Seakan-akan bener itu loh ya, bener. Ini cerita 1001 malam, dongeng. Pak Rifangga, dunia akhirat semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi jenengan sulakaya amin. Matur suwun Pak Rifangga, panjenengan juga begitu dilindungi oleh Allah, panjang umur, sehat walafiat sampai 120 tahun, sehat, bahagia. Gak umur panjang tapi bahagia. Kosong, bangunan atau benda di atas 50 tahun masuk cagar budaya yang harus dilestarikan. Di setiap kecamatan ada pamong budaya yang mencatatnya. Apakah Pemda kurang kontrol atau Pak Alawi yang nekat? Kiai, Pak Alawi yang nekat. Karena kita ini makhlul khotok wan nisyan. Kebanyakan orang Nusantara sejak dulu itu terlalu mengabaikan administrasi, kearsipan. Pengarsipan kita itu lemah. Sama dengan begini, saya itu punya data, tapi tutur tinular dan hanya sedikit yang berupa manuskrip dan data ya tutur tinular yang paling banyak. Bahwa sebelum Masehi di Nusantara ini sudah banyak kerajaan yang ada. Tetapi untuk membuktikan ya mana buktinya itu sudah banyak yang dihilangkan, dikuburkan karena banyak bencana. Bencana pada waktu itu ya bencana alam, bencana wabah, penyakit ya semacam-macam yang akhirnya kita kehilangan bukti sejarah ya dikuburkan, baik dikuburkan oleh penjajah ataupun dikuburkan oleh alam terpendam. Coba di daerah Trowulan, di daerah Jawa ini kan banyak bangunan-bangunan yang terpendam 2 meter di bawah permukaan tanah ya kan. Itu gara-gara ya bencana banjir bandang yang kita dulu tidak sempat untuk memprediksinya karena belum ada alat ya yang canggih seperti sekarang nggih. Pak Joko Nur, derek ngos nggih, monggo Pak Joko Nur Tangerang nggih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan kepada mereka yang nurhi ahli negara dan keluarga serta para santri yang di Ponpes Ar-Rahim Surabaya. Amin. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Jazakallahu khairan katsiran. Mugi Gusti Allah males kesayangan panjenengan Pak Joko Nur nggih. Wa hadirin jamilun, padahal yang hak dan batil sudah kelihatan jelas. Tapi yang di struktural tidak peka hatinya. Jangan sampai masalah berlanjut di pengadilan dan ujung-ujungnya perang saudara sesama NU. Ini yang dikhawatirkan NU kultural nggih. Semoga kawan-kawan yang ada di struktural NU terbuka hatinya. Lihatlah ya, kita ini berjuang apa adanya ya, dengan menggunakan data ya, tidak menggunakan nafsu saja, enggak. Pak Jai, motifnya apa Pak Kiai? Kitab Abnaul Imam diinterpolasi sama pentahkiknya dan ada Muhyiddin yang bela yakni Kang Jai ini. Coba Pak Kiai lihat videonya, nggih insyaallah Pak Jai. Motifnya adalah untuk mengesahkan bahwa Ubaidillah itu memang benar-benar anaknya Ahmad bin Isa. Kitab Abnaul Imam ini kan jelas. Ini namanya untuk mengalihkan ya, hanya nyantolkan nama tua saja. Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al-Husain Al-Hasan Al-Husain. Kalau memang kita jujur ya, artikan aslinya nama kitab ini. Anak-anaknya Imam Ali, keturunannya yang ada di Mesir dan Syam. Yaman nggak ada. Mesir dan Syam.
Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Anak turunnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali yang ada di Mesir dan Syam. Kenapa enggak abnaul imam fi Misra wasyam wal Hadramaut Yaman? Aslinya kitab ini adalah Al-Aqdul Masih fi Ansabi Ali Baitin Nabawi. Kitab ini tidak boleh disandarkan ke Ibnu Tobatobah, Abul Mu'ammar Ibnu Tobatobah. Tapi aslinya adalah kitab karya dari Habib Yusuf Jamalul Lail. Habib Yusuf Jamalul Lail itu baru meninggal dunia kemarin, 2 tahun yang lalu. Buktinya sudah kita bahas kemarin itu. Jadi kalau mau memahami isi, tolong baca dulu mukadimahnya. Karena memang membaca kitab Abnaul Imam ini harus jeli. Khotnya itu bukan khot Iraki atau yang mudah-mudah dibaca kita-kita ini. Bulat, ruwet khotnya. Sengaja dikaburkan seperti ini biar sulit dibaca. Dan tidak disertakan manuskrip aslinya, karena manuskrip aslinya cuma 21 lembar. 25 lembar, yang 4 itu mukadimah pengantar, ya. Terus yang 21 itu isinya. Lalu ditambah-tambahi sesuai dengan penyalinnya, sesuai dengan zamannya. Nah, zaman yang terakhir ini, ya dijelas, ini Habib Yusuf Jamalul Lail, 169 yang sudah kami terangkan kemarin itu. Jadi, kalau ada yang masih percaya kitab Abnaul Imam ini, tunjukkan manuskripnya. Kalau ada, tunjukkan manuskripnya. Karena di manuskripnya itu tidak ada yang namanya anaknya Imam Ahmad Al-Abbah. Ya, nggak ada. Baru sesuai dengan kitab Asy-Syajar Az-Zakiyah karya Habib Yusuf Jamalul Lail ditambahlah 4 orang anaknya Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat atau Al-Muhajir itu. Jadi nggak ada manuskripnya. Ya karena ya sudah ditulis, disalin berkali-kali, mulai dari ada Aun As-Safari ini, ya, dari Ibnu Sodaqoh, dari Al-Maqdisi, itu aja sudah melalui 3 kali penyalinan sampai abad 14. Yang terakhir Ibnu Sodaqoh itu 1350 Hijriah, abad 14. Terus terakhir kali disalin lagi oleh Habib Yusuf Jamalul Lail, berarti abad 15, baru ini aja. Baru ini aja. Hanya nama saja ini dombleng. Sama seperti gini loh. Ada primbon Betal Jemur Ada Makna. Itu saya salin pada tahun ini. Tapi saya tetap menggunakan merek judul kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna. At-Tasadur Ada Makna. Kitabnya sama, bukunya sama, tapi yang ngarang saya. Saya salin sesuai dengan zaman sekarang ini. Ketika saya menerangkan tentang bulus, ya. Nah, ini kan misalkan kita primbon. Betal Jemur Ada Makna, mungkin primbon Lukman Hakim ada makna, At-Tasadur ada makna, Bekti Jamal ada makna, Sahtas Satir ada makna, Komarul Samsi ada makna, Naklas Sanjir ada makna, Quraisyin ada makna, Aji Mantarawara, dan primbon ada makna bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir ini yang bahasa Indonesia. Sama dengan sama-sama primbonnya, tapi bahasa Indonesia. Berarti sudah alih bahasa. Sudah tidak murni lagi sesuai yang ada. Nah, misalkan Dandang Gulo, ono kidung akading permati, gak ono maneh wis gak isa. Nah, sama dengan ini Abnaul Imam ini melalui Ibnu Tobatobah yang pertama tahun 199 wafatnya. Ibrahim Ibnu Tobatobah. Yang pertama ada Ibrahim Ibnu Tobatobah, yang kedua Ibnu Tobatobah, yang ketiga, keempat, dan sampai yang kelima Ibnu Tobatobah Abul Mu'ammar yang wafat 478 Hijriah, yang terakhir. Nah, 478 itu bukan abad 4. Kang Zaini mungkin kulino bernarasi kalau mereka.